Saya nggak tahu kalau yang INS Instagramnya sudah berapa ya. Tapi yang banyak itu yang dari Jogja. Itu lumayan banyak. Oke, itu sedikit perkenalan dari kami. Selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Bapak Kepala Perpustakaan dari UNS bisa menyampaikan semata dua kata-kata tentang maksud dan tujuan minimal untuk datang ke Universitas Brawijaya. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempat. Pertama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk silaturahim di kantornya Mas Iwan. Ini Mas Iwan kan, dia masih muda, energik. Kalau saya sudah masanya masa surut. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan diterimanya kami dan rombongan untuk berkunjung ke perpustakaan Universitas Brawijaya. Kami ini menindaklanjuti apa yang Mas Iwan berkunjung ke sana untuk membuat kerjasama lebih lanjut secara real apa yang bisa dikerjasamakan. Oleh karena itu kami ini menindaklanjuti apa yang diprogramkan Mas Iwan supaya nanti ide-ide yang mungkin progresif bagi UNS dan Brawijaya yang sama-sama berbadan hukum ini nanti memang bisa kedua perpustakaan bisa sedemikian rupa berperan secara tidak langsung meningkatkan grade masing-masing sebagai perguruan tinggi berbadan hukum maupun perguruan tinggi yang selalu diukur dan berbangsu dengan globalisasi, yaitu peringkat-peringkat dunia. Untuk itu Mas Iwan, tapi sebelumnya mungkin biar tahu dulu kami perkenalkan, saya Burhanuddin sudah tahu Bapak Ibu. Yang kedua, kami menggunakan Ibu Subkoordinator di perpustakaan UNS, Ibu Eni Yaswun Jumeneng, biar besok Ibu Eni Indrawati nanti bisa ditularkan ke Brawijaya seperti apa. Yang ketiga, kami mohon Bu Utari untuk Jumeneng, ini koordinator bidang P4N, Pengabdian Bank Masyarakat. Kemudian yang keempat, Bapak Nur Hamdi, koordinator bidang Humas UNS. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu kecuali yang sepuh Pak Daryono. Ini sebetulnya secara substansial kepalanya perpustakaan UNS itu Pak Daryono. Secara substansial ya, kalau saya itu ya apa, artinya formal saja, sehingga segala sesuatu di UNS itu kalau perpustakaan ya ahlinya Pak Daryono. Mas Iwan dan jajaran hormati, kembali ke kunjungan saya. Satu, menindaklanjuti apa yang bisa dikerjasamakan. Saya mohon ini nanti untuk ditindaklanjuti secara real begitu. Dan saya pengen apa ya, sama-sama mungkin meskipun cuma selang satu tingkat awal mulanya berhukum dengan Brawijaya sini, tetapi saya sejak awal punya keinginan bagaimana perpustakaan itu bisa perpustakaan berbadan hukum itu memang berbeda dengan perpustakaan yang bukan berbadan hukum.
oleh karena itu perlu usaha peningkatan peran perpustakaan bagi peningkatan perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum itu seperti apa, sehingga dapat secara tidak langsung menghasilkan produk-produk yang diinginkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, oleh karena itu mungkin meskipun tidak harus sekarang, tapi perlu direalisasi nanti apa yang dilaksanakan lewat kita biasa diskusi dengan WA. Jadi mungkin kita buat grup WA kerjasama UNS dan Brawijaya untuk membicarakan apa yang bisa dikerjasamakan. Nah, oleh karena itu mungkin saya yakin kelebihan Brawijaya jangan lawas. Tahun 2011 saya sama Pak Burhan menjabat sebagai KPS. Setelah itu bisa-bisa ya, bisa-bisa. Tahu-tahu ketemu di ruangan ini, kok kepala perpus foto. Ya itu. Kan saya tahu Mbak Ria, Pak Dan, Mbak Ria itu tak pikir lanang gitu. Ini walaupun ini seremonial ya dalam tanda kutip, biasanya kalau kita mau ada wisata kita sowan ke kawan-kawan di perpus, ya kami juga seperti itu. Tapi alhamdulillah pertemuan ini lebih nanti mengakrabkan kita ya, karena kita juga punya gawe Pak Burhan tanggal 2 sampai 4 ya Mas ya. Kita Mas Budi, kita akan adakan workshop big data untuk repository. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, Brawijaya terutama perpusnya memang kemarin-kemarin tidak dianggap Bapak Ibu, terus terang tidak dianggap, bahkan ya ada semacam pokoknya ada dan tiada dianggap tidak ada. Kita coba, saya dipanggil Pak Rektor, terus Brano perpus, akhirnya diskusi karena kita perpustakaan ya Pak, gak paham mau perpustakaan ya tahu gitu kalau akhirnya saya keliling Bapak Ibu, keliling pusat mulai dari UNER, UNS, UNPAD ya, tapi UI orang ya, UI orang itu dapat gambaran. Salah satunya adalah arahan dari Kepala Perpusnas Pak Sarip, pustakawan kita itu harus berbenah ya, sehingga kami masukkan dalam resra dan blueprint kami untuk 2023 sampai 2026 ada perubahan total. Bahkan Pak Rektor minta tidak ada koleksi di perpustakaan pusat ini, tidak boleh ada koleksi cetak ya, harus dimasukkan ke ruang baca fakultas. Kami berubah Pak Burhan dan kawan-kawan, kita ini 10% manajemen koleksi, dan yang kita pertahankan buku-buku yang nanti akan kita pilih, terutama yang label merah ini. Itu kita akan pilih, yang selanjutnya ya kita serahkan ke fakultas masing-masing. Yang 20% adalah manajemen knowledge ya, terkait dengan beberapa pembelajaran, dan yang 70% perpustakaan UB masuk ke ranah transfer knowledge. Sehingga kita, pustakawan kita sudah bergerak di komando Kasubagnya Mas Dedi dan Pimpronya ya, saya buat Pimpro di sini namanya Mas Widi, bahwa perpustakaan harus bisa, terutama khususnya pustakawan dan lain-lain yang akan kita impasing nanti ya, semua ruang baca kita akan meniru UGM ya, kita akan jadikan pegawai perpustakaan pusat ya. Ini sudah di-ACC oleh Pak Warik ya, Pak Bungkus Pak Warik. Semuanya akan kita jadikan
tim pustakawan yang bisa mendampingi pemustaka, baik dosen maupun mahasiswa. Satu, untuk membuat riset. Jadi kami masuk ke pendampingan riset, khususnya untuk metode risetnya dan kajian pustakanya. Jadi masuk di situ. Yang kedua, yang agak berat Bapak Ibu terus terang, kami akan bergerak ke arah membantu publikasi dosen dan mahasiswa yang memang tugas kami mempublis sampai Scopus dan WOS yang berreputasi dan Copernicus dan lain-lain. Itu tugas berat kami. Itu suka tidak suka, mau tidak mau harus. Nah ini Mas Dedi saya tugaskan nanti untuk membuat satu jurnal khusus yang semua disiplinmu ya, tidak hanya perpus, sehingga membantu kawan-kawan untuk yang punya jabatan fungsional khususnya teknik itu bisa untuk kenaikan pangkatnya di kami. Jadi tugas berat Bapak Ibu, benar, dari zero to hero. Nah ini muat ya. Nah, tentunya salah satu yang akan kita tonjolkan juga Bapak Ibu, kawan-kawan dari UNS, ya, mudah-mudahan. Kalau masalah koleksi, UB itu tidak apa-apa nih, asli tidak apa-apa nih. Saya sudah keliling sama Pak Burhan di perpustakaannya UNS. Waduh, seperti ini nggak bersaing di kini, saya bersaing di pendampingan. Positif ya, positif. Karena di UNS itu ada yang bahasa Jawa ya, apa sih? Naskah kuno. Iya, oh itu dipertahankan, nggak tunggali. Terus koreksi-koreksi serta counternya banyak. Nah, kalau kami bergerak di transfer knowledge, semua kita sudah kerjasama dengan LPPN, bahkan untuk tim job JPC ya, Job Placement Center. Jadi perpustakaan itu sebagai media untuk juga menginformasikan terkait transfer knowledge itu untuk kawan-kawan yang mencari kerja, yang sudah alumni tapi masih belum mendapat kerja. Semua riset dari ini belum dosen di LPP itu nanti akan kita masukkan repositori semua. Jadi repositori tidak hanya skripsi, tesis, disertasi, tidak Bapak Ibu. Termasuk yang ini sudah masuk mulai bergerak video pembelajaran, Pak Burhan. Misalnya dosen UNS punya bahan ajar berupa video atau apa, itu masuk ke repositori. Itu masuk dan kita open access. Open access jadi model gitu. Kenapa Bapak Ibu? Nah ini, jangan sampai kita dianggap tidak berguna untuk pencitraan dan pengembangan universitas. Jangan. Jadi repositori dan yang lain-lain itu terkait antisipasi. Semakin banyak produk-produk karya ilmiah kita yang disitasi, baik oleh mahasiswa atau orang-orang lain yang masuk buku scholar, itu peringkat webometrik itu akan naik dari nol. Kita itu Brawijaya sekarang masuk ke 3, UI, UGM, UB. Saya lihat UNS nomor 6 setelah UNER sama ITS kalau misalnya. Jadi kita kejar-kejaran Bapak Ibu. Nah itu informasi itu harus nyampe ke rektor, harus nyampe ke warek, terutama warek 1. Jadi sumbangsi pustakawan yang ada di UNS dan UB itu kita 3 bulan tuh kirim perkembangan kita masuk kemana ke Bu Warek, ke Bu terutama yang Warek perencanaan ada Pak Warek perencanaan Bapak Warek 4. Sehingga apa? Sehingga perpustakaan itu tidak dianggap bahwa kita itu tidak berguna apa-apa selain teknologi orang. Itu loh Bapak. Jadi bergeraknya ke sana. Nah ini tugas berat. Jadi kita harus sama pimpinan itu harus melendek dalam tanda kutip ya, kita harus ngasih terus bahwa perpustakaan ini
ini Pak. Pada saat kemarin hari apa ya sih ngadep Pak Rektor ya Mas Widi, 1 minggu yang lalu ya, 2 Rebo ya, kita sudah diomongkan bahwa perpustakaan lebih on the track dengan program-program seperti itu yang mumet terus, pokoknya maju kejar-kejaran terus, nggak tahu bagaimana iso nggak iso. Bahkan ada satu staf kita itu yang belajar metode riset. Nah untungnya nanti Bapak Ibu kita dibantu dengan SAGE ya, SAG, mana kan UNS SAGE. Nah dari SAGE itu Bapak Ibu tim pustakawannya itu bisa membantu kawan-kawan dosen dan mahasiswa untuk riset metode. Jadi misalnya ketik judul, ya masih gini ya, ketik judul nanti bisa mungkin di bahwa ini program benar yang sumbangsi real kepada Civitas, terutama perpustakaan. Kita harus masuknya di sana Bapak Ibu. Jangan kita menunggu, kalau menunggu wis dianggap konco wingking gitu itu. Wis ora apa-apa nih. Kita nggak bisa, kita harus bahwa sumbangsi dari perpustakaan itu bisa meningkatkan prestasi dari universitas masing-masing. Itu tanamkan Bapak Ibu. Kalau enggak, kita wis nggak bisa. Apalagi kita sekarang UPT juga. Beragam ya, mulai dari online riset manajemen kan gitu ya, lalu ada juga optimizing Microsoft Word, PowerPoint, Canva ini kita masukkan, mereka senang juga. Jadi dosen-dosen merasa tertarik untuk mengikut di kelas ini, sehingga dengan adanya dosen-dosen terkait dengan riset gap kan gitu ya, lalu berkembang juga. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman S3, ternyata materi ini tidak cukup kan gitu ya, akan berkembang lagi menyesuaikan dengan tren yang saat ini. Dan yang saat itu ditanyakan minimal sebelum ini diterjunkan, dikasih bekal dulu, agar pada saat ngasih materi tentang penelitian kita pun juga lebih siap. Mbak Ria ini kemudian bisa menceritakan dan memotivasi teman-teman Mbak Ria. Justru di depan ini Mbak Ria. Monggo Mbak Ria. Loh, ini kan tetap sharing kan gitu ya. Ayo Mbak Ria, semangati teman-teman Mbak Ria. Tepuk tangan dulu dong. Ini makanya. Ini hanya itu aja, pengantar aja terus ternyata Mbak Ria yang motivatornya. Swidi, ya Pak. Baik, mantap nuwun atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dosen bersama dosen komponen, Bapak Ibu pustakawan dan juga semua staf yang hadir di UB. Seperti dawuhnya Mas Widi, bahwasanya terkait dengan peran pustakawan betul. Karena Civitas kita adalah dosen dan mahasiswa, jadi kita harus selevel, apa ya istilahnya ya, sefrekuensi dengan mereka kalau memang kita mau diakui. Nah, untuk sefrekuensi itu berarti kita harus terus belajar. Pustakawan dan dosen itu adalah manusia-manusia yang pembelajar seumur hidup, Bapak Ibu. Pustakawan itu pembelajar seumur hidup. Apalagi di perguruan tinggi deh. Di perguruan tinggi itu teknologi informasi itu cepat sekali berkembang dan proses pendidikan saat ini tergantung dengan teknologi informasi. Makanya yang disampaikan oleh Mas Widi tadi adalah tools terkait pengembangan teknologi informasi. Ada POP, ada cost viewer, ada reference manager. Bapak Ibu berat memang. Dan untuk belajar seperti itu memang perlu proses lama. Intinya satu adalah mau tidak keluar dari zona nyaman. Itu dulu. Mau tidak keluar dari zona nyaman. Mau. Iya, mau tidak teman-teman itu dulu. Iya, keluarlah dari zona nyaman. Dari zona yang saat ini Bapak Ibu merasa tidak ada tantangan. Nah, untuk keluar dari zona nyaman berarti kita harus berada dalam tantangan itu. Nah, tantangannya apa? Karena kita pustakawan kita tadi mendampingi Civitas Akademika dalam proses publikasi. Yang terkait publikasi sebenarnya
dilakukan oleh Erlangga itu betul, itu berawal dari cerita saya. Saya pernah memberikan pelatihan selama 2 hari ke Erlangga dan itu online loh pelatihannya ketika masa pandemi. 2 hari karena memang temanya dari A sampai Z, from idea to publication, jadi prosesnya panjang. Dan Bu Heri itu sudah punya konsep, sepertinya konsep itu dituangkan secara legal drafting. Jadi secara formal itu sudah ada pengakuan mungkin dari WR atau Biro Bagian Pendidikan ya di situ ya, sehingga keluar surat tugas untuk masing-masing staf yang memiliki keahlian tertentu untuk memiliki klinik jurnal seperti itu. Nah, yang di UNS itu belum ada formalitasnya. Jadi ketika belum ada formalitas, mungkin teman-teman juga merasa ini bukan tugas saya, ini tantangan saya berat sekali. Nah, ini yang membedakan antara mau nggak keluar dari zona nyaman. Sebenarnya karir itu terbentuk bukan karena misalnya karir atau pengakuan ya, karir itu kan pengakuan nih Bapak Ibu ya. Itu pengakuan, itu terbentuk bukan karena jabatan Anda pustakawan apa. Anda yang pustakawan, hanya pustakawan, maksud saya pustakawan bukan muda aja, tapi pustakawan pertama, mungkin dia bisa loh terkenal. Golongan dia mungkin hanya 3A, tapi bisa loh dia kemana-mana. Kenapa? Karena ya dia keluar dari zona nyaman. Nah, itu harapan saya, bukan karena saya golongannya apa. Oh, saya seperti itu. Jadi teman-teman yang pustakawan terampil pun, monggo, ya ini adalah tantangan. Dan destiny atau karir Anda itu akan muncul dengan sendirinya nantinya ketika Anda mau keluar dari zona nyaman. Nah, ini yang berat Bapak memang untuk menuju keluar dari zona nyaman. Apakah harus secara formalitas? Kalau di UB seperti apa sih pengambilan berapa orang? 20 orang itu berdasarkan apa? Apakah itu menuju mapping? Tidak ya. Nah, ketika tidak di mapping, kan ini ada sistem remunerasi ya. Ini kita sharing deh. Nanti masuk nggak sih ke tupoksi yang 20 orang itu ketika mengisi remunerasi? Enggak juga ya? Di luar tupoksi, berarti itu luar biasa. Nah, itu loh. Jadi terampil yang masih potensi terampil, media gitu ya, utama dan ahli dan terampil mengerjakan ini di luar itu ya. Nah, di luar itu inilah jadi pengakuan tadi ya. Nah, UNS saya kira juga bisa berarti. Bisa deh, Bu Emi bisa ya, nanti teman-teman kita push ke situ ya, kita ambil berapa orang gitu ya untuk jadi tim seperti mengikuti dari UB. Dan itu kalau bagusnya sih sebenarnya sesuai dengan tupoksi ya, jadi fokus ya. Nanti akan kita olah lagi di MP-nya Pak. Dan kemudian itu formal ya Pak ya, ini kan SK ya, sekarang dari 10 ke 20. Oh, dari kepala perpus. Udah sabar. Tapi tambahnya berat banget. Lebih berat berkali-kali lipat. Baik, saya semangatnya luar biasa. Memang untuk keluar dari zona nyaman itu, wah susahnya minta. Bayangin aja kalau orang tidur lagi mimpi indah. Tapi kami sudah alhamdulillah bisa melakukan dalam 1 tahun lebih. Pokoknya semenjak Pak Iwan masuk di akhir tahun 2021 dan kami ya istilahnya yang mau merubah ya waktu itu kita masih pandemi, harus mau melawan pandemi, intinya seperti itu, awalnya seperti itu.
1, 2, 3. Oh, buku terbitan dari dari AS. dari PNS ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Kali ini dengan Pak Iwan aja. Pak Iwan. Wakil rektor bidang kerjasamanya masing-masing. Di sini. 1, 2, 3. Sambung. Ke sini ya. Ke sini, ke sini, ke sini. 1, 2. Oh, guru. Sini, ke sini. 1, 2, 3. Siapa ini? Kita. Wah, api yang ini, pati bareng. Tadi sumbang buku banyak. Hah? Sumbang buku banyak sekali. Waduh. Ini simboliknya bukunya Jawa Kartis. Wis, alhamdulillah. Karena kita enggak beli buku 3 tahun. Ada di satu kardus. Oh, satu kardus, satu Yang satu kardus. dimakan kita. Oh. Bukan pada di satu kardus. Bisa ditulis buat orang Batak. 3. Ganti gaya. Ini. 1, 2, 3. Lagi. Lebih rame lagi yuk. Lebih rame ya. 1, 2, 3. Mantap. Oh, ini. Nah. Bapak Ibu. Baik lama 45 menit. Ayo Bapak Ibu. Daripada telat. Jangan lupa bantu lock nanti. Oh, istimewa, Bu. Kalau kemarin. Kemarin. Kesan Bento toh. Nah, ini urus. Saya kita ambil api. Sama apa tadi? Terang kita. Jangan